Hai guys, ketemu lagi dengan gue Hiro Tara Divan yang pastinya video ini tuh eksklusif hanya tayang di channelnya Bukalapak aja ya. Jadi pastikan kalian subscribe, pencet tuh klik tombol subscribe di bawah biar kalian gak ketinggalan video-video seru yang ada di channelnya Bukalapak. Dan hari ini kita akan membawakan teman cerita mengenai teman hayalan. Tapi apakah benar ini hanya hayal-hayalan babu aja atau bukan? Lah daripada hayal-hayal begitu ya, mendingan buka aplikasi Bukalapak. Buat yang pada ngehayal pengen handphone baru misalkan begitu. Nah pas banget nih, di Bukalapak lagi ada promo gadget dan elektronik murah yang diskonnya up to 90% plus voucher belanja sampai dengan 1 juta rupiah coba. Jadi di sini tuh murah-murah banget nih harganya gengs, gokil. Gak usah lagi dulu hayal-hayal begitu ya. Mending langsung wujudkan aja lewat aplikasi Bukalapak. Nah kalau hayalan udah jadi kenyataan, sekarang kita ceritain deh pengalaman yang dialami oleh namanya nih Zenita. Dimana awal mulanya katanya semuanya itu terjadi di tahun 2017. Sewaktu Zenita ini masih baru duduk di bangku SMA. Pokoknya Zenita ini tinggal dan bersekolah di wilayah Jawa Barat ya. Nah waktu itu ceritanya sekolahnya Zenita tuh mengadakan sebuah camping, nginep gitu semalam. Nah tapi di tempat campingnya itu, kebetulan nih tepat di depan tendanya si Zenita, ada pohon tinggi besar gitu macam pohon beringin. Yang pas dilihat pas sore-sore sebenarnya mah seneng-seneng aja ya. Karena kan jadi rindang gitu, ngehalang panasnya sinar matahari ke dalam tenda. Tapi ternyata kalau malam agak serem juga ya. Dimana di dalam tenda itu, Zenita ini bareng 4 orang temannya. Ada yang namanya Anti, Ani, Dian, dan Ella. Seharian dari sore tuh sampai menjelang malam, semua berjalan normal. Hingga waktu maghrib pun tiba, Dian sama Ella ini menjalankan sholat maghrib di dalam tenda. Sementara itu, Ani dan Anti ceritanya lagi datang bulan. Termasuk si Zenita juga. Jadi mereka bertiga, ya ngaso aja gitu di depan tenda, sembari nungguin Dian sama si Ella sholat. Sambil kayak chit-chat chill-chill santuy begitu. Iseng lah si Zenita nih mainin senter, kan gelap nih suasananya. Dan ngarahin kayak ke atas pohon, terus ke bawah, ke atas pohon, terus ke bawah begitu. Ya pada saat itu nggak ada apa-apa juga kok. Tapi si Zenita ini diomelin sama si Anti. Dibilangin, pamali jangan nyalain senter begitu apalagi maghrib-maghrib nyorot ke pohon. Nah si Zenita nih tahu si Anti nih orangnya takutan emang parno banget. Sampai ngomongin pamali-pamalian kan. Zenita nih jadi makin iseng. Nyorot senternya kayak nyari penampakan gitu di pohon beringinnya kan serem gede tuh. Sambil nakut-nakutin si Anti. Ya karena ditakut-takutin sama Zenita begitu, Anti sama Ani ini agak kesel dan langsung masuk ke dalam tenda aja. Nah tapi setelah melakukan itu, si Zenita sebenarnya agak merinding juga. Tipe-tipe yang sosok berani tapi pas ditinggal kayak kok serem ya, jadi cute. Nah di situ pas lagi sendirian, Zenita melihat kayak ada sosok gitu kan perempuan berdiri. Yang situasinya gelap, jadi sama dia disorot dah tuh pakai senter. Pas dilihat sosok itu pakai baju pramuka. Kayak teman-teman sekolahnya lain itu pada pakai baju pramuka juga. Tapi sosok itu ngadep ke belakang, jadi mukanya ini nggak kelihatan, cuman rambutnya panjang gitu sebahu. Nah si Zenita ini kayak ngelihat ini siapa ya? Tapi tahu-tahu yang namanya Ella udah selesai sholat tuh. Dia keluar dan kayak ditepok sama si Ella. Ngapain lo? Sama si Zenita yang masih nyorotin itu cewek. Kayak dibilang, lah itu si Bunga bukan sih? Anak kelas sebelah kayaknya iya ya dari belakangnya. Zen, udah jangan disorot. Itu bukan orang. Dari siang tadi aku ngeliatin dia emang ngikutin kamu terus. Nah awalnya si Zenita ngirain si Ella lagi nakut-nakutin dia ngebales. Soalnya Ani sama Anti kan kesel tadi tuh masuk ke dalam gara-gara ditakut-takutin. Tapi pas Zenita beralih ke sosok itu lagi, sosok itu udah hilang. Tapi tau-tau ada di samping dia deket banget mukanya gengs. Matanya merah, tapi rambutnya panjang agak nutupin muka yang kulitnya pucet banget. Karena kejadiannya kayak cepet banget begitu ya, tau-tau di sampingnya. Zenita langsung teriak, langsung merem. Sama si Ella langsung dipeluk, udah, jangan lihat, dia udah pergi kok katanya gitu. Dan pas Zenita melek, ternyata benar sosoknya udah nggak ada. Tapi karena teriakannya tadi, teman-temannya di dalam tenda kan pada keluar. Dan orang-orang di sekitar sana juga pada nanyain, Zenita kenapa tadi itu teriak-teriak? Tapi si Ella kayak bilang, nggak apa-apa, sorry tadi kita habis ngobrol bercanda-bercanda nih, ketakutan, nggak sorry ya gitu. Karena si Ella tahu, tadi itu sosok setan lagi gangguin si Zenita. Sampai besoknya pokoknya, akhirnya Zenita pulang. Kan campingnya emang cuma semalam. Nah menurut Zenita ini, dia itu cuma tinggal berdua sama ibunya doang, ngekos gitu mereka gengs. Ya kalau dari siang sampai sore nih, situasi kosannya sih cenderung sepi. Karena rata-rata yang tinggal di sana pada kerja. Termasuk mamanya Zenita juga kerja. Nah, sewaktu dia udah pulang nih sampai bersih-bersih, Zenita ngabarin ke mamanya kan tuh telepon-teleponan. Mah, aku udah pulang ya, udah di kosan nih. Oh iya, ya udah kata mamanya begitu. Nah, abis teleponnya seperti itu, tahu-tahu Zenita ini mendengar kayak ada suara orang nyuci, kayak pakai sikat, srek gitu. Dikira Zenita, itu mbak-mbak yang emang suka nyuciin baju-bajunya anak kos. Nah, berhubung si Zenita ini juga emang mau nyuci baju-bajunya abis camping kemarin ya, mau minta tolong nih sama mbak itu. Disamperin sama si Zenita ke lokasi toilet yang biasa emang buat tempat cuci jemur. Tapi pas kesana ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Dan suara tadi juga hilang. Oh, gue salah denger aja kali ya menurut si Zenita tuh. Balik lagi deh dia ke arah kamar kosnya.
Tapi pas balik badan nih, belum jauh dari posisi toilet yang tadi, suara nyucinya keser-keserkannya kedengaran lagi dong. Dan itu Toto makin jelas suaranya. Tapi pas dilihat ke dalam toilet, lagi-lagi nggak ada siapa-siapa. Ya si Zenita langsung lari tuh ke dalam kamar. Ngambil barang gitu kan seperlunya terus cabut ke kantor mamahnya. Jadi si mamanya ini emang kayak semacam buka toko usaha kain. Nah sampai udah di toko, Zenita ketemu sama salah satu pegawai mamanya namanya Kang Adi. Ngeliat mukanya si Zenita nih kayak pucet ya ketakutan, si Kang Adi nanya lah kenapa Ci? Kok kayak kusut amat mukanya? Iya Kang, aku masih deg-degan nih. Kayaknya tadi habis digangguin sama setan tuh di kosan. Loh kok bisa? Coba saya liatin tangannya. Nah pas si Kang Adi megang tangannya si Zenita, kayak digenggam terus ditutup gitu di matanya Zenita. Nah di situ si Zenita ngerasa wajahnya tahu-tahu jadi dingin banget. Bener-bener kayak ditemplokin es batu gitu gengs. Nah coba dingin atau panas Ci rasanya? Kok dingin Kang? Oh ya udah, artinya sosok itu baik. Loh maksudnya gimana Kang? Iya, ini mah kayaknya memang sudah ikut dari lama, Ci. Udah tahunan kalau dingin mah. Malah kayaknya sosoknya udah deket deh sama Cici juga. Yang Kang Adi lihat nih ya, dia suka pelukin Cici kalau lagi tidur. Makanya Cici suka nggak ngerasa kesepian kan, meskipun Cici anak tunggal? Karena dia emang selalu nemenin Cici. Di situ Zenita ya masih bingung lah. Kayak, loh kok random banget tau-tau Kak Adi ngomong begitu? Ini nebak-nebak bohongin dong apa gimana sih? Terus gimana dong Kang sekarang? Nggak apa-apa kok, baik itu sosoknya. Tapi coba aja deh, tanya ke Mama. Kang Adi rasa Mama tahu ini sosoknya berasal dari mana? Merasa kayak hal ini cukup aneh ya, kok tau-tau disuruh nanya ke Mama, emangnya Mamanya tahu apaan? Zenita langsung lah nanya ke Mamanya. Tapi Mamanya malah kayak cuman bilang, paling itu kamu lagi capek aja habis kemarin pulang camping. Udah kamu makanya banyak-banyak istirahat dulu malah kesini. Jadi nggak ada jawaban nih. Dan Zenita juga jadi langsung kesel sama Kang Adi dianggapnya tipu-tipu doang tuh. Namun entah kenapa, semenjak itu Zenita benar-benar merasa ada yang ngikutin dan kayak merasa diganggu. Hampir tiap malam si Zenita itu kayak denger suara-suara aneh kayak suara-suara bisikan yang memanggil namanya. Cuma ya dia masih denial nih, dikira itu hanya halusinasi ya, agak-agak mimpi setengah bukan gitu. Kadang Zenita sih rasanya itu pengen cerita ya ke temennya, kayak ke si Ella tuh yang emang kayak bisa ngeliat juga, atau minimal ke mamanya lah, tapi dia takutnya dikira halu. Nah suatu hari si Kang Edi tadi tuh datang tuh ke kosan, emang kayak disuruh nganterin barang sama mamanya. Dengan randomnya si Kang Edi ini nanya lagi, mau ngobrol nggak sama sosok yang ngedampingin Cici sama ini? Ternyata lagi ada di sini tuh. Lah emang masih ada Kang? Jangan bohong Akhirnya si Kang Edi ini tuh memediasi sosok tersebut untuk bisa berbicara dengan si Zenita. Dimana di situ akhirnya Zenita melihat dengan jelas sosok anak bertubuh kecil, rambutnya panjang dan kayak dikepang. Persis posisinya atau keadaannya tuh kayak Zenita saat itu yang lagi dikepang juga. Dan wajahnya juga mirip-mirip nih sama si Zenita. Cuman kulitnya emang pucet. Jadi kalau bisa dilihat nih sosoknya kayak 11-12 sama Zenita kayak kakak adik. Dan ternyata memang itu adalah teman masa kecilnya si Zenita. Ya tapi ceritanya dulu nih, waktu mamanya nih menyadari kalau anaknya suka ngobrol dan main sendiri sama sosok tak kasat mata, ya mamanya khawatir lah, dibawa lah si Zenita nih ke orang pintar buat diminta ditutup mata batinnya karena takut ada apa-apa. Ya mamanya kan orang biasa yang nggak ngerti. Padahal sebenarnya sosok itu ternyata baik dan menjadi semacam kakak bagi si Zenita yang selalu jagain. Dan karena kejadiannya waktu itu masih kecil banget si Zenita ya waktu main bareng, jadi udah lupa. Apalagi mata batin juga udah ditutup. Nah, entah kenapa mungkin karena si Zenita ini juga beranjak dewasa. Pas mulai mau datang bulan tuh, mata batinnya terbuka lagi. Dan akhirnya dia bisa melihat dan bertemu kembali dengan sosok tersebut, gengs. So itu tadi teman cerita yang dibawakan di Bukalapak, yang ternyata memang setelah besar nih, mata batin Zenita yang tadinya sempat ditutup, itu terbuka lagi dengan sendirinya dan dia bertemu dengan teman masa kecilnya. Untungnya sih sosoknya baik ya. Yang awalnya dikira itu adalah hantu, yang ditemui di tempat camping tadi terus ngikut, ternyata emang ngikut terus dari kecil, cuman akhirnya si Zenita baru bisa lihat lagi pas udah dewasa. Padahal orang tuanya ngira dulunya, itu semacam teman hayalan atau teman yang berbahaya buat anaknya. Makanya mata batinnya sempat ditutup tuh. Ya untungnya lagi-lagi sosok ini baik ya. Jadi pas bertemu lagi semoga nggak kenapa-napa. Macam kayak ketemu jalinan ikatan kasih begitu. Ya thank you guys ya udah dengerin ceritanya. Dan jangan lupa abis ini lihat-lihat ya aplikasi Bukalapak. Dan tontonin juga video-video yang ada di channel Bukalapak ini. Pokoknya ingat, buka aja Bukalapak. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Buka aja Bukalapak.